Marilah kita berdoa sebelum kita bersama merefleksikan firman Tuhan. Ya Allah, Sang Raja kehidupan, di minggu hari ini kami bersyukur Engkau berikan kesempatan untuk bersama merayakan hari raya liturgis. Sebagaimana Engkau yang telah menjadi Raja bagi kehidupan kami merayakan keagungan-Mu sebagai Raja alam semesta di minggu ini. Oleh karenanya, ajarlah kami untuk bersama merefleksikan firman-Mu, sehingga pengakuan akan kerajaan-Mu bukan hanya menjadi bagian dari pengetahuan kami, namun juga menjadi laku hidup kami. Di dalam nama Sang Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 45. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kalender liturgi gereja minggu hari ini kita memperingati Minggu Kristus Raja. Sebelum di minggu depan kita memasuki masa Advent, kita hari ini diajak kembali menyadari dan mengakui Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Pengakuan ini tentu bukan sekedar pengakuan secara politis, tetapi kita diingatkan kembali secara holistik bahwa Tuhan Yesus adalah Raja alam semesta yang kekuasaannya mengatasi segala kuasa dan juga mengatasi ruang serta waktu. Oleh karenanya dalam minggu ini lewat pembacaan Matius 25 ayat 31 sampai 45, kita dituntun untuk menghayati Kristus Raja sebagai Hakim Agung akhir zaman. Raja dan Gembala Agung yang sekaligus nantinya akan memisahkan domba dari kambing. Penggambaran ini ingin menunjukkan bahwa yang dikumpulkan ke hadapan tahta Anak Manusia kelak bukan hanya umat pilihan, melainkan semua bangsa tanpa kecuali. Pemisahannya bukan berdasarkan pada ras atau bangsa, bukan juga berdasarkan umat pilihan atau bukan, tetapi semua orang akan berdiri di depan Anak Manusia. Masing-masing orang akan diadili menurut tindakannya sendiri-sendiri. Yang menarik dalam pembacaan kita hari ini, ukuran penghakiman kelak bukanlah aneka macam kewajiban agama yang dikerjakan dengan taat atau dilanggar, tetapi hanya satu hal saja, pelayanan kasih yang dikonkretkan atau dicontohkan dalam 6 tindakan, yakni memberi makan bagi yang lapar, minum kepada yang haus, tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjenguk ketika sakit, dan mengunjungi orang yang terpenjara. Daftar kepedulian dan tindakan kasih ini sebenarnya kalau kita lihat dalam Injil Matius konsisten dengan pemahaman Yesus terhadap Taurat. Misalnya dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan, Yesus berkata, "Apa yang ku kehendaki bukanlah kurban persembahan, melainkan belas kasih." Matius 9 ayat 3, 12 ayat 7, dan Matius 23 ayat 23. Di sana Yesus digambarkan memberikan perkataan yang demikian. Itulah juga yang Ia hidupi sepanjang pelayanan kasih dan bela rasa Allah yang Yesus tampilkan. Dalam ayat ini kita diajak untuk menyadari bahwa pengakuan tahta Yesus sebagai Raja alam semesta bukan hanya sekedar pengetahuan kognitif yang tersimpan rapi dalam pikiran kita. Pengakuan itu haruslah meluap dalam praktek hidup keseharian, di mana keadilan dan belas kasih serta kepedulian menjadi ciri hidup para domba. Lantas tindakan kasih macam apa yang diinginkan Yesus dipraktekkan dalam kehidupan kita keseharian? Dengan apik, Matius menunjukkan perkataan Yesus tentang praktek tindakan kasih yang Ia inginkan. Penggambaran memberi makan kepada yang lapar, minum kepada yang haus, tumpangan bagi yang membutuhkan, pakaian kepada yang telanjang, menjenguk yang sakit dan terpenjara, adalah penggambaran orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Ya, jika tidak ada yang menolong, mereka akan mengalami penderitaan, kesendirian, bahkan kematian. Kita seringkali berkata atau menafsirkan tindakan kasih hanya berupa pemberian karena hibah. Misalnya memberi pengemis atau gelandangan dengan uang recehan, atau memberi mereka baju bekas. Seringkali dengan merasa begitu, kita sudah merasa memenuhi kriteria sebagai orang benar. Pertanyaannya, cukupkah begitu? Dalam penggambaran yang Yesus berikan, kasih yang tergerak karena iba memang sebenarnya tidak salah. Namun kasih haruslah lebih dinampakkan bagi saudara-saudara kita yang benar-benar mengulurkan tangan meminta pertolongan. Lantas pertanyaan selanjutnya, dari mana kita tahu bahwa orang tersebut benar-benar membutuhkan? Bukankah banyak orang juga yang tipu? Oleh karenanya di sanalah kepekaan sosial dibutuhkan.
Pertanyaannya, dari manakah kepekaan sosial itu muncul? Jawabannya tentu dari pengalaman dan praktek kasih, kepedulian yang dikerjakan secara rutin. Bapak Ibu yang terkasih, J.C. Penney, sebuah jaringan departemen store raksasa di Amerika, tahun ini dikabarkan mengajukan perlindungan kebangkrutan akibat terdampak pandemi setelah berdiri 118 tahun yang lalu. Bapak Ibu bisa membuka beritanya di bulan Mei sampai Juni tahun ini. Banyak orang yang menyayangkan hal ini karena jaringan departemen store ini merupakan jaringan yang cukup diminati pelanggan. Selain harganya yang terbilang murah, pelayanan yang diberikan kepada konsumen sungguh amat memuaskan. Sehingga akhirnya banyak orang membayangkan akan menanggung perusahaan ini kerugian besar. Namun tahukah kita bahwa perusahaan besar ini didirikan bukan dengan semangat mencari untung, namun membantu sebanyak mungkin orang dengan prinsip kepedulian dan kasih. Perusahaan ini didirikan oleh seseorang yang bernama Penney. Ia adalah orang yang sangat religius. Dilahirkan dari keluarga pendeta, ia dididik dengan penuh kemandirian. Hal ini terbukti ketika ia beranjak 9 tahun. Sang ayah memberitahu Penney bahwa ia harus mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Pengasuhan dan didikan yang sangat ketat serta pelatihan tentang kemandirian sejak dini membuahkan sikap sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Sehingga setelah menjadi dewasa, didikan ini tetap saja membuat Penney memiliki karakter yang demikian. Namun sayangnya, ia tetap miskin. Sampai suatu hari ketika ia ingin membuka sebuah toko yang menjual pakaian dengan harga yang murah, harapannya penduduk yang tinggal di kotanya mampu membeli pakaian yang berkualitas dan terjangkau. Tak seorang pun pada awalnya percaya ia akan sukses menjalankan bisnisnya, karena di atas kertas peluang untuk mendapatkan kesuksesan sangat kecil, karena biasanya kualitas yang baik didapatkan dari harga yang mahal. Ono rupo, ono rego, orang Jawa bilang. Tetapi inilah panggilan jiwanya, dan untuk itulah ia mencoba menjalankan bisnisnya melangkah sejauh mungkin. Golden Rule, demikianlah nama toko hasil dari implementasi spiritualitasnya. Filosofi yang disusung toko ini adalah perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa ajaran Kristus melekat pada dirinya. Banyak orang berpikir dengan filosofi ini usahanya tidak mungkin maju. Namun nyatanya dia berhasil meraup sekitar $466 pada hari pertamanya. Dan dalam 1 tahun pendapatan total pertamanya adalah $28.898. Baginya, Golden Rule merupakan toko hasil keyakinan spiritualitasnya yang dibagikan kepada semua orang di seluruh dunia. Meski ditimpa untung yang melimpah, ia tetap bersikeras menawarkan barang-barang berkualitas dengan harga semurah mungkin kepada para pelanggannya. Singkat cerita, akhirnya bisnisnya terus berkembang hingga mendapatkan keuntungan $40 juta. Sekalipun tujuan utamanya sekali lagi bukan mencari keuntungan, namun ia mencoba menebarkan kasih dan kepedulian. Hingga akhirnya ia membuktikan laku spiritualitasnya ini secara lebih nyata pada tahun 1923. Penney mengembangkan percobaan komunitas pertanian seluas 120.000 hektar di Florida, Amerika dengan nama Penney Farm. Sekitar 20.000 hektar diantaranya tidak ia kelola sendiri, namun dibagi-bagikan untuk petani kecil. Mereka boleh tinggal di sana dan bekerja sampai bisa mandiri. Dan kemudian pada tahun 1954 Penney mendirikan Yayasan Amal, Yayasan James C. Penney yang masih aktif sampai dengan sekarang. Yayasan ini mendukung berbagai organisasi yang menangani masalah-masalah perbaikan kualitas hidup masyarakat, lingkungan hidup, dan perdamaian dunia.
Bapak Ibu yang terkasih, membayangkan semangat pendirinya, mungkin jika Penny masih hidup saat ini, ia mungkin tidak menyesal jika saat ini bisnis yang dirintisnya dengan berlandaskan kepedulian dan cinta kasih harus menyelesaikan tugasnya. Perusahaan Penny telah membuktikan bahwa pengakuan Kristus sebagai Raja yang penuh keadilan dan kepedulian bukan sekedar teori, namun dapat diserap sebagai laku kehidupan. Panggilan untuk menebar keadilan dan kepedulian bukan hanya tanggung jawab Penny. Tugas yang sama menjadi tanggung jawab kita semua. Karenanya, nyatakanlah keadilan dan kepedulian Kristus Raja dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Selamat menghayati Minggu Kristus Raja alam semesta. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah sambil refleksikan saat teduh, kita mendengarkan persembahan pujian.
you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Terima kasih atas persembahan pujiannya. Marilah bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang perjalanan penyelamatan Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan dan melimpahkan berkat bagi kami semua. Oleh karenanya, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan menerima persembahan ini agar kami semua diajarkan terus menyerahkan diri pada Yesus, Sang Raja Alam Semesta. Kami juga bersyukur karena berkat-Mu secara rohani telah kami terima dan mengingatkan kami untuk membagikan kepedulian serta kasih dalam kehidupan dan tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Ajarlah agar kami mengakui Yesus sebagai Raja yang penuh dengan keadilan dan kasih, bukan hanya sekedar teori, namun dapat kami praktekkan sebagaimana saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu mempraktekkan Kristus dalam kehidupannya. Saat ini kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan yang berkati, sehingga mereka mendapatkan pengharapan dari setiap proses pemulihan yang diusahakan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, Adi Yuswo, berikanlah mereka kedamaian, sehingga hati mereka diliputi dengan sukacita. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul akan permasalahan kehidupan, Engkau berkati, sehingga di dalam setiap pencarian jalan keluar, Tuhan senantiasa membimbing, sehingga apapun yang diusahakan, mereka tetap berada di dalam jalan Kristus. Kami pun berdoa bagi gereja kami GKJ Tangerang dan juga Pepantan Serpong di dalamnya. Tuhan berkati segala pergumulan kami, pelunasan Sudirman 52, proses pendewasaan Pepantan Serpong, dan berbagai rancangan kegiatan lainnya. Tuhan yang sertai, sehingga kami semua dapat senantiasa mewujudkan tahta Kristus di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Kami pun berdoa bagi keluarga kami masing-masing yang saat ini masih beribadah di rumah. Tuhan yang berkati kami, sehingga kami tetap merasakan sentuhan Tuhan meski kami tidak berada di tempat ibadah atau gedung gereja. Ajarlah kami untuk melihat bahwa Tuhan menembus batas ruang dan waktu, sehingga di mana saja dan kapan saja Tuhan tetap menyapa keluarga kami dengan penuh kehangatan. Nah, akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.